Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahid Gunawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama 2025, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk 4124199101264 akan melaksanakan pembelajaran di kelas 5 pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi hukum mim sukun atau hukum mim mati. Selamat menikmati pelajaran video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat kelak. Berdoa mulai. Sebelum kita mulai pelajaran, Pak Wahid akan bertanya dulu, hari ini siapa yang tidak melaksanakan sholat subuh? Bagus. Hari ini siapa yang sholat subuhnya berjamaah? Hari ini siapa yang sholatnya sendiri? Pintar. Perhatikan semuanya, jangan sampai kita tidak mengerjakan sholat 5 waktu atau tidak mengerjakan sholat asar. Oke, perhatikan anak-anakku. Hari ini, seperti yang kita lihat pada papan tulis, kita akan membahas tentang hukum mim sukun dan mim mati. Seperti yang kalian ketahui, hukum mim sukun dan mim mati adalah salah satu ilmu di dalam tajwid. Apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid? Tata cara membaca Al-Quran. Ada hukum nun sukun dan tanwin, ada gunnah, ada hukum mim sukun atau mim mati. Seperti yang kalian ketahui, hukum nun sukun dan tanwin kemarin ada berapa? Dan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Oke? Yang akan kita bahas hari ini adalah hukum mim sukun atau mim mati. Perhatikan semuanya. Hukum mim sukun atau mim mati ada 3. Yang pertama apa? Idgham mimi. Yang pertama adalah idgham mimi. Oke. Yang kedua adalah idhar syafawi. Yang ketiga adalah ikhfa safawi. Yang pertama idgham mimi, yang kedua idhar safawi, yang ketiga adalah ikhfa safawi.
kita kenal dengan idgham mutamatsilain. Ada yang tahu idgham ini atau idgham mutamatsilain? Oke. Idgham ini atau idgham mutamatsilain, ada yang dimaksud dengan idgham ini atau idgham mutamatsilain adalah hukum tajwid yang berlaku ketika huruf mim atau sukun mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Saya ulangi, apabila ada huruf mim yang bersukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat, entah fathah, entah kasroh, atau entah itu dhamma. Baik, itu sampai sini. Seperti apa Pak contohnya? Kita lihat contoh dari idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Oke. Nah, ini. Contohnya yang pertama, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun. Yang dimaksud dengan idgham ini atau idgham mutamatsilain, mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat, entah itu fathah, entah itu dhamma, atau entah itu kasroh. Ada contoh yang lain, misalkan khalaqakum min nafsin, khalaqakum min nafsin. Mim yang disukun bertemu dengan mim yang berharokat dinamakan idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Nah, itu mana anak? Fahimna ya Ustaz. Oke. Berikutnya, yang berikutnya adalah idhar safawi. Sebelum kita lanjutkan, apakah kalian hari ini sudah bersolawat? Oke, yang keras, nanti yang paling keras sendiri dapat jajan. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad agar mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Oke, semangat. Yang sudah sarapan hari ini siapa? Oke. Ada yang belum sarapan? Oke. Kenapa tidak bawa sarapan? Membawa bekal pintar. Oke, kita lanjut. Yang kedua dari hukum mim sukun adalah idhar safawi. Apa Pak idhar safawi itu? Idhar itu jelas, safawi itu artinya mulut. Jadi jelas di mulut. Dan artinya bagaimana Pak? Oke, kita lihat. Idhar safawi adalah hukum tajwid yang terjadi ketika mim sukun atau mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ha. Ayo ulangi. Apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ha. Kenapa mim? Karena mim
punyanya idgham mi. Kenapa tiba? Karena ba punyanya ikhfa safawi. Oke? Semua contohnya bagaimana, Pak? Kita lihat contohnya bersama-sama. Pada surat Al-Ikhlas. Oke? Lam yalid walam yulad. Bukan mendengung karena ini jelas. Mim yang disukun bertemu dengan hurufnya idhar safawi, bacanya jelas, bukan lam yalid walam yulad. Bukan, karena mim sukunnya di sini jelas. Lam yalid walam yulad. Contoh yang bawahnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Mim sukun bertemu dengan ya, termasuk contohnya idhar safawi. Paham tuh? Bacanya bagaimana? Jelas di mulut. Contoh yang ketiga, wala antum abiduna. Lagi, wala antum abiduna. Bukan wala antum abiduna. Karena mim sukun bertemu dengan ain adalah bacaan idhar safawi. Idhar artinya jelas. Wala antum abiduna. Tentu? Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Pintar. Tentu semuanya? Oke. Berikutnya yang terakhir adalah ikhfa safawi. Ada yang tahu ikhfa safawi? Ikhfa itu apa? Safawi itu apa? Seratus yang bisa menjelaskan? Perhatikan. Ikhfa artinya samar-samar. Safawi artinya mulut. Artinya apa, Pak? Samar-samar di mulut. Jelas tidak, mendengung ya tidak. Kalau samar-samar berarti intinya bingung. Kayak orang bingung samar-samar. Kayak iya, kayak orang. Kayak ini apa tidak? Ragu. Ikhfa safawi artinya samar-samar atau ragu di mulut. Lebih jelasnya kita lihat. Ikhfa safawi adalah hukum bacaan tajwid yang terjadi ketika huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Hanya satu hurufnya ikhfa safawi, yaitu ba. Yang dimaksud samar bagaimana? Entah itu hurufnya mim, entah itu hurufnya ba. Dikatakan mim itu kok masuk di ba, dikatakan ba itu kok mingkem atau hurufnya tertutup, itu namanya ikhfa safawi. Ikhfa safawi hurufnya ada berapa? Ikhfa safawi hurufnya ada berapa? Satu, yaitu ba. Oke, pengen tahu contohnya? Kita lihat contohnya. Nih, sudah lebih jelas lagi dari contoh-contoh yang lain tadi. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'tasim billah. Kenapa kok lama, Pak? Kenapa kok lama, Pak? Karena mim dan ba ini samar. Mim masuk di huruf ba atau ba berubah menjadi mim. Samar itu artinya
bacanya agak lama, dua ketukan. Wa may yaqtasim billah, itu namanya huruf ikhfa safa mim. Paham tuh? Ya Ustaz. Huruf berikutnya wa ma hum bi kharijin. Mim bertemu dengan ba, namanya bacaan if. Yang ketiga taqikum ba'sakum, taqikum ba'sakum wa hum bada'ukum anfusakum bittikhadikum. Oke? Coba kalian tuliskan bawahnya. Wa may yaqtasim billah. Yuk. Wa may yaqtasim billah. Yang kedua, wa ma hum bi kharijin. 1 2 3. Wa ma hum bi kharijin. Yang ketiga, taqikum ba'sakum. Yuk. Taqikum ba'sakum. Yang terakhir, wa hum bada'ukum. 1 2 3. Wa hum bada'ukum. Jelas sampai sini? Oke, berikutnya sekarang seperti yang sudah dibagi kelompoknya tadi, segera masuk ke kelompoknya. Tugas sudah Pak Lahir bagikan ke kalian. Sekarang kalian menelaah soal yang sudah kalian ambil, Pak Lahir bagikan. Nanti tunjukkan mana yang idhar safawi, mana yang ikhfa safawi, dan mana yang idgham mimi sesuai tugas kelompok masing-masing. Waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Ini misalnya sini, ya. Ini, oke. Ayo cepat. Ayo. Oke, satu. Ditelah bersama-sama. Ayo cepat jadi satu. Ayo cepat. Jangan usah jawab kursi, langsung ditelah bareng-bareng. Oke, tidak usah bawa kursi. Waktunya 5 menit. Dikerjakan yang hati-hati, yang teliti, dan semua anak-anak harus paham betul-betul dari apa yang dimaksud dengan idgham mimi, apa yang dimaksud dengan idhar safawi, dan apa yang dimaksud dengan ikhfa safawi. Kalau di waktu 5 menit, ini harus kerja sama. Sudah? Kalau sudah, kelompoknya boleh kembali ke mejanya masing-masing. Untuk yang maju nanti semuanya silakan duduk ke mejanya masing-masing.
dari tugas kelompok tadi, apakah di antara dari kalian, dari kelompok kalian ada yang belum paham? Paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, coba kalian tunjukkan masing-masing dari apa yang sudah kalian kerjakan. Oke. Oke. Kelihatan semuanya ya? Oke. Untuk kelompok 1, ketuanya siapa? Oke. Tunjukkan mana yang termasuk bacaan idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Oke. Kenapa kok kamu sebutkan idgham mutamatsilain? Contohnya kok itu contohnya mim bertemu mim. Contoh berikutnya pintar. Bagus. Oke, silakan duduk. Itu juga ya? Oh ya. Oke, silakan duduk. Untuk yang kelompok 2, tadi menunjukkan bacaan apa? Apa? Ikhfa Safawi. Coba tunjukkan ketuanya mana yang dimaksud dengan bacaan Ikhfa Safawi. Mana lagi? Pintar. Mana lagi? Oke. Kenapa itu kamu sebutkan contoh bacaan Ikhfa Safawi ya? Karena Ikhfa Safawi mim bertemu dengan Oke. Silakan duduk. Untuk yang terakhir, bacaan Idhar Safawi. Ketuanya siapa kelompok 3? Tunjukkan yang termasuk bacaan Idhar Safawi. Oke, pintar. Mana lagi? Pintar. Oke. Sudah jelas semuanya ya? Silakan duduk kelompok 3. Sudah jelas semuanya ya? Oke, sebelum kita akhiri, lebih semangat lagi, lebih berkah lagi ilmu kita, baca sholawat kalian bersama. 1, 2, 3. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin Ibrahim al-malum bil uqadu wa ini tugas perorangan
dikerjakan di rumah, ditelaah betul-betul. Nanti kita untuk pertemuan berikutnya dijawab dan maju masing-masing siswa. Baik, toh? Jangan lupa itu dikerjakan di rumah. Semoga kalian jadi anak yang solid, solihah, berbakti pada bangsa dan negara. Amin. Sebelum kita tutup, baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.